Shalom kekasih Kristus. Salam waktunya mengalami terobosan. Puji syukur kita naikkan pada Tuhan bila hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan renungan. Kiranya penyertaan dan perlindungannya menaungi kita selamanya. Untuk itu, mari kita tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini. Agar kuasa dan keajaiban Tuhan terus mengalir seperti air yang tidak pernah putus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Biarlah Engkau menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu merupakan isi hati-Mu untuk kami. Agar kami terus dibawa semakin bergerak mengenal Engkau. Semakin tumbuh di dalam Engkau. Kami percaya bahwa Tuhan yang sudah memulai, Tuhan juga yang akan mengakhiri. Tuhan yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Kami percaya juga Tuhan bahwa kami telah dipilih oleh Engkau. Tuhanlah yang sudah memilih kami. Maka Tuhan yang akan terus bekerja selanjutnya dalam setiap langkah kehidupan kami. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema bila Allah bergerak. Firman Tuhan terdapat dalam Mazmur pasalnya yang ke-68 ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Allah bangkit, maka berseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Kekasih Kristus, bila kita berbicara tentang apa yang akan terjadi di hari depan, kita masih belum tahu apa yang akan terjadi. Dan itu akan banyak sekali yang memperkirakannya. Manusia boleh ahli dan memiliki kepandaian dalam menganalisa. Namun kepandaian manusia itu terbatas. Sedangkan Allah yang kita sembah adalah pribadi yang maha tahu dan maha kuasa. Dia punya kuasa untuk mengetahui apa yang akan terjadi yang tidak diketahui oleh manusia. Bahkan mampu mengendalikan kondisi apapun yang terjadi sekalipun itu bertentangan dengan hukum alam. Sebab dialah sang pencipta. Kalau kita tahu bahwa Allah maha kuasa, maha tahu dan maha segalanya, mengapa sebagai anaknya kita tidak mau bergerak kemana Allah bergerak? Di tengah situasi apapun dalam hidup ini, kita masih harus memilih apakah mau maju dan mengalami kemenangan ataukah sekedar bertahan dan stagnan. Namun dalam realitasnya, langkah dan perbuatan kita tidak menunjukkan kita ini orang-orang yang mau berkemenangan, melainkan hanya bertahan, mengalami stagnasi, serta tidak kemana-mana. Padahal kehidupan yang dinamis akan terus bergerak dan berjalan. Saat kita mau terus berjalan bersama Tuhan dan mengikut Tuhan, kita akan terus bergerak, bahkan lebih cepat daripada dunia ini. Itulah sebabnya Tuhan mengarahkan kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tercatat dalam Yosua 1 ayat 8. Hidup bergaul intim dengan Tuhan, kita akan semakin dibawa oleh Allah bergerak sesuai dengan kehendaknya. Saya akan beri contoh tentang kehidupan Daniel yang menerima bagaimana Allah bergerak dengan cepat. Daniel sedang berdoa dan berpuasa untuk bangsanya dengan mengaku dosa karena melanggar hukum dan menyimpang, tidak mendengar suara Tuhan. Daniel memohon agar belas kasih Tuhan diberikan kepada bangsanya sehingga malapetaka tidak menimpa. Tercatat dalam Daniel 9 ayat 1-19. Sementara Daniel berdoa, malaikat Gabriel menampakkan diri dan berkata, "Aku datang dengan jawaban doa." Dalam Daniel 9 ayat 20 sampai dengan 21a, sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan kehadapan Tuhan. Allahku, permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku berdoa dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Bila peristiwa seperti ini terjadi pada kita, bukankah hal yang menyenangkan di mana segala sesuatu yang kita doakan termanifestasi dalam waktu yang sangat singkat? Jadi, bila Allah bergerak, tidak ada satu pribadi pun yang dapat menghalangi atau menunda. Kasih Kristus, jangan mengira bahwa Tuhan tidak berurusan dengan hal-hal seperti waktu, ruang, jarak.
dari peristiwa yang terjadi pada Daniel, suatu hal yang sangat jelas bahwa Tuhan dapat memberikan perintah kepada salah satu malaikatnya dan tidak menunggu waktu yang lama, melainkan waktu yang begitu cepat untuk malaikat itu muncul. Hal ini dengan jelas menyingkapkan bahwa Tuhan bergerak dalam roh terlebih dahulu, lalu dibuktikan secara fisik. Ini tidak dapat dihalangi dengan apapun yang terjadi. Mungkin kekasih Kristus bertanya, mengapa Tuhan menjawab doa dengan begitu cepat dan singkat? Mengapa banyak orang, mungkin diri kita sendiri, mengalami doa yang dipanjatkan pada hadirat Tuhan memakan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun? Jika hal ini terjadi, bukan Tuhan yang menunda jawaban. Dalam Daniel 10 ayat 12 mengatakan, lalu katanya kepadaku, jangan takut Daniel, sebab telah didengar perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Penyebab tertundanya jawaban doa karena ada roh atau penguasa di udara yang menghalangi doa kita. Daniel menerima jawaban dengan begitu cepat dan singkat karena ia bertekun dalam doa. Jadi Allah akan pasif bergerak bila kita berlaku pasif. Allah akan bergerak maju bila kita terus bergerak. Mungkin kita melihatnya tidak ada sesuatu kegerakan atau perubahan terlihat dan terjadi. Namun ketika kita terus bergerak maju dalam doa dan berkomunikasi dengan Allah, maka Allah bergerak memberi pertolongan dan jawaban dengan begitu cepat dan singkat. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman yang disampaikan melalui renungan hari ini. Biarlah firman yang disampaikan dapat membawa kerohanian kami semakin bertumbuh di dalam Engkau dan meyakini bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang terus bekerja dan tidak pernah tinggal diam untuk melakukan hal-hal yang besar, dan semua itu Tuhan telah kerjakan, di mana kami tinggal menaruh iman dan percaya kepadamu Tuhan. Maka kami akan mengalami Allah bergerak di tengah-tengah kehidupan kami, di keluarga kami, dan setiap bidang usaha yang kami kerjakan. Tuhan akan terus memimpin, Tuhan akan terus menolong, bahkan terus menjaga. Kegerakan Tuhan akan terjadi. Tuhan, kami percaya tahun ini adalah tahun terobosan yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin kami, pimpin anak-anak kami, pimpin seluruh kehidupan umat-Mu Tuhan untuk maju bergerak, di mana seluruh kehidupan umat-Mu, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, sekali lagi ajar kami terus semakin kuat melakukan satu hubungan yang semakin intim dengan Engkau, sehingga kebenaran-kebenaran firman-Mu kami pahami dan kami terima satu keajaiban demi keajaiban terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah tinggal diam, yang Tuhan terus bergerak dalam kegerakan-kegerakan Tuhan. Bawa kami untuk kami mengalaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.